Mana nih yang mindsetnya masih mau hemat ya beli barang murah atau diskonan aja. Padahal justru hal-hal begitu tuh yang bikin kita sebenarnya bisa lebih boros. Kalau barang murah, kualitasnya kan mostly ya sesuai harganya lah ya. Akhirnya cepat rusak dan harus beli lagi yang baru. Bandingin kita beli barang yang kualitasnya bagusan gitu ya. Nggak harus branded loh ya. Pasti bakal lebih awet walaupun berasa agak boros nih bayar mahal di awal. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Poor mindset tuh cenderung menyalahkan keadaan. Masa depannya ya tergantung masa lalunya. Sedangkan rich mindset cenderung berjuang untuk memperbaiki hidupnya, percaya kalau masa depan itu tergantung pilihannya hari ini. Poor mindset itu cenderung bekerja untuk uang, supaya bisa dipakai untuk kesenangan saat ini. Dan karena fokusnya tuh jangka pendek aja, malah terkadang tuh mereka cuma bergantung sama satu sumber income yang dirasa udah cukup. Sedangkan rich mindset cenderung punya banyak sumber income untuk membangun aset sedini mungkin supaya bisa segera dipekerjakan lewat nabung dan investasi. Di sini saatnya kita belajar berani bilang no tanpa takut dimusuhin atau diomongin sama mereka. Karena menurutku ya, kalau temen malah musuhin atau ngomongin gara-gara kita nolak mereka minjem duit, berarti mereka bukan teman sejati aja dan cenderung toxic. Jadi nggak perlu terlalu kita baperin sih. Lulus kuliah, cari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai 5, begitu terus setiap hari. Yang penting gaji cukup buat makan dan self reward. Siapa yang punya mindset atau mengalami hal seperti ini? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya teman-teman, tapi sayang aja gitu loh kalau masih muda kita nggak berani ngambil resiko untuk explore banyak hal. Males nyobain hal baru, takut ngambil kesempatan lain, nggak mau keluar modal buat kembangin diri. Akhirnya jadi nggak tahu kita tuh punya potensi atau kekuatan di mana. Penting untuk tahu skill kita dari semudah mungkin dan jadi expert di bidang itu daripada ngerjain semua hal tapi cuma bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau kita nggak tahu apa skill kita gimana kak? Justru menurut aku ini waktu yang paling tepat untuk explore sebanyak mungkin hal dan ubah passion, hobi, interest kita jadi skill. Dan there's no shortcut atau jalan pintas untuk mengubah semua ini jadi skill atau uang atau value. Kita harus mau disiplin dan konsisten untuk menjalani dan mengasah skill-skill kita. Kalau kalian punya uang, apa yang bakal kalian lakuin? Beli iPhone keluaran terbaru? Atau beli mobil Tesla? Nah, hal-hal kayak gini emang bisa ngasih kita kebahagiaan. Tapi menurut research, kita manusia tuh cepat beradaptasi. Awal-awal kita bakal ngerasa excited dan happy banget, atau bahasa kerennya initial rush of pleasure. Tapi once kita udah terbiasa sama benda itu, rasa happy-nya tuh bakal menurun. Kalau aku udah di fase ini tapi baru mau mulai investasi, gimana? Apa udah telat? Sebenarnya sih iya, telat kak. Tapi kalau jadiin telat sebagai alasan buat nunda lagi, menurutku bakal lebih telat lagi nantinya. Better late now than later kan. Kalau orang tua zaman dulu sering ngomel, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Sebenarnya bukan tanpa alasan sih. Karena ada tuh beberapa studi yang menyimpulkan kalau hampir 2 dari 3 CEO sukses itu punya kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi tuh bikin mood kita lebih produktif dan semangat pagi nih untuk mulai kerjain kerjaan-kerjaan kita lebih awal. Ketika hidup tuh banyak hambatan, emang paling gampang itu untuk menyalahkan orang lain. Tapi ingat, itu adalah cara paling susah untuk mengubah keadaan. Ya dia mah pasti sukses kan dimodalin sama bokap nyokapnya. Ya dia mah gagal juga gak apa-apa, ada backingannya. Ya wajar lah gue susah, mana ada yang ngajarin dan modalin gue. Guys, you know what? They don't deserve your attention. Kenapa sih kita selalu perhatiannya tuh sama orang lain? Kapan mau mulai fokus ke diri kita sendiri? Poor mindset itu cenderung merasa puas atau malas untuk menambah ilmu, skill, atau relasi. Sedangkan rich mindset selalu punya rasa ingin tahu, selalu mau ngembangin diri dan membangun relasi yang kemudian meningkatkan value diri dia sendiri. Karena rich mindset sadar, value kita itu adalah ilmu, ditambah skill, ditambah network kita.